Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nur Gozali dan saya merupakan guru mata pelajaran Geografi di SMA Negeri 21 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan. Nah, untuk membahas dasar-dasar pemetaan, tentu kita harus membahas tentang peta. Tapi, peta itu apa sih? Ya. Kalau kalian berpikir peta itu adalah Google Maps, peta itu adalah Waze, ya kalian tidak salah gitu. Memang itu juga peta, itu termasuk peta digital. Nah, tapi sebenarnya definisi peta itu adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu proyeksi dengan skala tertentu dan disajikan di bidang datar. Lalu, apa fungsi dan tujuan manusia membuat peta? Ada 3 tujuan dan fungsi utama peta itu diciptakan. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif di permukaan bumi. Apa itu lokasi relatif? Contohnya gini, kalau misalkan kalian mau ke SMA 21 Bandung, tapi kalian OTW-nya dari di Pati Ukur, tentu jauh, ya kan? Beda dengan ke perjalanan kalian kalau mau ke SMA 21, tapi kalian itu berangkatnya dari Ciwastra. Pasti dekat. Nah itu, lokasi relatif itu seperti itu contohnya. Yang kedua, kenapa orang membuat peta? Tujuannya adalah memperlihatkan ukuran luas dan jarak di permukaan bumi. Nah, kalau kalian buka Google Maps, jarak dari Dipati Ukur ke SMA 21 Bandung pasti jauh. Ya kan? Kurang lebih 10 km kita anggap saja begitu ya. Tapi ketika kita melakukan perjalanan dari Ciwastra ke SMA 21 Bandung, mungkin jaraknya hanya 3 km sekian. Nah, seperti itu. Dan alasan yang ketiga adalah menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah, bentuk-bentuk permukaan bumi itu kan beragam, apalagi di Bandung yang topografinya itu tidak rata gitu. Ada yang tempat yang tinggi, ada yang tempatnya yang rendah. Nah, seperti itu. Makanya peta itu dibikin untuk menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi yang beragam. Ilmu yang mempelajari tentang dunia perpetaan adalah kartografi. Sementara orang yang membuat peta itu disebut kartografer. Kartografi ilmunya, kartografer orangnya. Lanjut ke jenis-jenis peta. Sebenarnya ada banyak jenis peta di dunia ini. Tapi yang Bapak bahas kali ini adalah yang secara umum aja, yang sering kita temuin. Ada 2. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Ada peta foto namanya. Apa itu peta foto? Peta foto itu adalah peta yang dihasilkan dari mozaik gabungan foto udara dan citra satelit. Misalkan kita menerbangkan drone dan drone itu memfoto suatu wilayah. Nah, itu bisa menghasilkan peta foto namanya. Yang kedua, itu ada peta garis. Apa itu peta garis? Peta garis adalah peta yang menyajikan kenampakan alami dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan area luasan. Nah, jenis yang kedua itu ada peta berdasarkan isinya. Ada 2 macam peta. Yang pertama ada peta umum, yang kedua ada peta tematik atau peta khusus. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Sementara peta khusus itu adalah, atau peta tematik, peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan di permukaan bumi di tempat tertentu. Nah, contohnya peta umum itu apa? Contohnya peta umum itu adalah peta korografi dan peta topografi. Nah, itu peta umum. Kalau contoh peta khusus itu ada peta kepadatan penduduk misalnya. Peta penggunaan lahan di suatu wilayah itu merupakan contoh dari peta khusus. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang contoh dari peta khusus. Kalau kalian perhatikan slide ini, perhatikan contoh peta ini. Ini adalah contoh dari peta khusus. Ini adalah peta tentang kemiskinan di Indonesia.
diwakilkan oleh beberapa warna. Ada warna merah sampai warna hijau, hijau muda ini ya. Nah, hijau lime. Nah, contohnya warna hijau muda ini menggambarkan 10-15% populasi kemiskinan. Jadi misalnya dari 100% manusia yang menduduki wilayah hijau ini, itu 10-15% manusianya itu berada di garis kemiskinan. Cukup banyak sih, tapi ya gimana lagi. Unsur-unsur peta. Nah, tentunya di dalam sebuah peta itu ada komponen-komponen peta. Ya, ada unsur-unsur peta. Ada apa saja? Ada 12 yang Bapak bikin ini. Yang pertama ada judul peta, ada skala peta, ada orientasi peta atau arah mata angin, ya. Ada simbol peta, ada legenda, ada garis tepi, ada inset, ada sumber peta, ada tahun pembuatan peta, ada warna peta, ada lettering, dan ada koordinat peta. Kita lihat contohnya ya. Nah, perhatikan pada peta ini. Di dalam peta ini itu sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan bagian-bagian dari unsur-unsur peta. Kita mulai dari judul peta yang nomor 1. Nah, itu menggambarkan ini peta apa dan ini daerah apa. Nah, itu yang ada di dalam judul peta. Yang kedua ada skala. Jadi setiap peta itu kan skalanya berbeda, ya, nggak mungkin sama gitu. Dan ada orientasi peta atau arah mata angin. Jadi arah mata angin dari wilayah ini itu apa gitu. Arah utaranya kemana, arah baratnya kemana, arah timurnya kemana, dan arah selatannya kemana. Itu harus jelas di dalam sebuah peta. Yang keempat, itu ada simbol peta. Nah, simbol peta ini artinya sesuatu yang menggambarkan atau mewakili dari kenampakan yang ada di peta. Misalkan jalan raya itu disimbolkan dengan garis warna hitam. Terus sungai itu diwakilkan dengan garis melengkung berwarna biru. Nah, itu simbol peta artinya. Simbol peta itu berada di mana? Simbol peta berada di dalam legenda nomor 5. Nah, legenda itu memuat simbol-simbol dalam peta dan artinya itu apa? Seperti itu. Ke nomor 6 itu ada garis tepi atau border dari peta. Jadi di dalam pembuatan peta itu harus ada garis tepi. Biar rapi aja, biar estetik lah istilahnya. Nomor 7 ada inset. Apa itu inset? Inset itu adalah peta kecil yang menjelaskan peta tersebut itu diambil di daerah mana. Nah, misalnya dalam kasus ini peta kecamatan Tawamangu. Peta kecamatan Tawamangu itu berada di daerah mana gitu, di provinsi mana misalnya. Nah, itu guna dari inset. Nomor 8 itu ada sumber peta. Jadi peta ini itu berasal dari mana sih gitu sumber pembuatannya. Nah, harus jelas. Yang ke-9 ada tahun pembuatan peta. Pasti setiap peta yang dibikin harus dicantumkan peta ini dibuat di tahun berapa, biar bisa kita sandingkan dengan keadaan yang sekarang. Karena kan suatu wilayah itu pasti berubah-ubah keadaannya setiap tahunnya. Nah, nomor 10 itu ada warna peta. Jadi, warna dalam peta itu biasanya menggambarkan atau mewakilkan suatu keadaan aslinya. Misalkan warna kuning itu biasanya menggambarkan tentang padi atau persawahan, misalnya seperti itu, atau kebun juga bisa biasanya. Dan nomor 11 itu ada lettering. Apa sih lettering itu? Lettering itu jadi gini. Kalau misalkan kalian melihat sebuah peta, biasanya itu nama daerah itu selalu ditulis dalam huruf besar atau caps lock. Bukannya marah, tapi emang kayak gitu aturannya. Jadi kalau untuk nama daerah itu selalu pakai huruf besar. Nah, untuk menulis nama sungai misalnya itu selalu digunakan huruf kecil dan italik atau miring tulisannya. Itu lettering. Yang terakhir itu ada koordinat.
Nah, tentunya unsur peta yang paling penting itu adalah koordinat untuk menunjukkan lokasi absolut dari suatu wilayah. Nah, kira-kira itu penjelasan tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah peta. Selanjutnya kita akan membahas tentang proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta itu? Gitu. Proyeksi peta itu adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Nah, itu yang dimaksud dengan proyeksi peta. Di dalam proyeksi peta, secara umum itu ada 3. Yang pertama ada proyeksi silinder, yang kedua ada proyeksi zenital atau azimutal, yang ketiga itu ada proyeksi kerucut atau nama kerennya konik ya. Apa itu proyeksi silinder? Proyeksi silinder itu adalah proyeksi yang memproyeksikan bola bumi pada bidang yang silinder. Kalau yang zenital itu memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Yang terakhir, proyeksi kerucut itu menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Nah, selanjutnya ada proyeksi kerucut. Nah, jadi kan tadi ada proyeksi kerucut, tapi ini lebih dijelaskan lagi. Ada 3 proyeksi kerucut itu. Tapi definisinya proyeksi kerucut adalah proyeksi yang menggambarkan garis yang selalu melalui pusat bola bumi yang menjadi sumber bidang proyeksi. Ada 3 proyeksi kerucut. Yang pertama proyeksi standar atau proyeksi normal. Artinya apa? Garis karakternya itu berimpit dengan sumbu bumi. Sementara proyeksi miring atau proyeksi universal itu garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Yang terakhir, proyeksi melintang. Itu garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Jadi kan bumi itu punya sumbu tuh di tengah buletannya. Nah, itu yang menjadi acuan dari proyeksi kerucut ini. Sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.